Shalom, selamat pagi. Saya menyambut setiap kita, tangan-tangan terangkat kepada Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun pada saat ini dunia sedang mengalami pandemi Corona COVID-19, tetapi tidak menyurutkan hati kita, hidup kita untuk selalu berseru, berharap kepada Tuhan. Mazmur 91 itu tetap kita pegang, dan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam naungan kebenaran. Kita sama-sama tundukkan kepala kita, saudara, untuk berdoa di dalam hadirat-Nya. Bapa, kami mengucap syukur. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan tahun demi tahun kami telah lalui, dan Engkau selalu menyertai setiap kami. Dan pada saat ini, pada hari Minggu ini kami datang kembali kepada Engkau. Bukan satu rutinitas, tetapi kerinduan hati kami paling dalam untuk berjumpa muka dengan Engkau melalui gereja-Mu, Tuhan. Biarlah setiap hati jemaat Tuhan berada di rumah ataupun sedang menikmati YouTube ini, Bapa, mereka bisa menemukan kasih-Mu, menemukan Yesus di dalam pujian penyembahan, dan ada suatu terobosan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kami bersyukur punya Allah, punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup memberkati setiap kami. Dan kami percaya berkat-Mu itu melimpah bagi setiap hidup kami. Dan kami siap untuk menaikkan pujian penyembahan. Dan kami siap untuk menyatakan kasih-Mu di dalam nyanyian pujian penyembahan. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan, di situ Engkau turun tangan, Tuhan. Engkau hadir menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hadirat. Setiap kita yang bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya.
here I love to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to live
Terima kasih Tuhan. Kami imani terjadi di tahun 2020 ini. Kami diberkati, kami dilimpahi, dan kami juga menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan buat kuasa hadirat-Mu terus dinyatakan bagi gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih dahsyat lagi memberikan suara kami, memberikan hidup kami dalam pujian penyembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang bersuka cita. Sama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang di rumah, dimanapun Anda berada, gereja-gereja yang luar biasa di akhir zaman ini, angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa engkau diselamatkan jika engkau mengaku dengan mulutmu, mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Begitu saya dengan Anda, saudara semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bersorak, mari kita menari-nari seperti dalam benar di dalam hadirat Tuhan.
sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sambut firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost dari tim teologi GB Gatot Subroto. Simak dan saksikan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan.
Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Terutama dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Melalui pujian nyanyian ini. Hingga sekarang kuasa-Mu terbukti. Engkau sanggup melakukan segala mujizat. Dan kami percaya saat kami meninggikan Engkau melalui pujian penyembahan ini, kami telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami terus menikmati hadirat-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan sama-sama dengan saya, hanya Kau Tuhan. Tuhan penolongku. Satu setia bersamaku. Kasih
kita tinggi-tinggi. Katakan dengan pujian ini dengan lembut. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus kami sembah, Yesus kami puja, hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami. Irabayana takarabayana bayaramos. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah minggu keempat dalam bulan Juli ini Tuhan. Kami datang beribadah padamu Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih beribadah online, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Kau pasti akan memberkati kami, Kau pasti akan memberikan damai sejahtera. Sebab Kau adalah Jehovah Shammah, Kau hadir dimanapun Kau berada. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus saja yang berbicara. Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan kuasa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, supaya kami dapat mengerti dan memahami dan tetap semangat dan on fire di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini adalah minggu keempat kita berjumpa di dalam ibadah ini. Minggu terakhir bulan Juli. Tanpa terasa kita sudah melewati 4 bulan untuk ibadah online. Tapi percayalah, sekalipun kita ibadahnya online, Tuhan hadir. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan khotbah hari ini judulnya Ujian Datangkan Berkat. Ujian Datangkan Berkat. Bapak Ibu Saudara, 4 bulan sudah berlalu stay at home. Kita ada di rumah. Dan kita percaya bahwa selama 4 bulan lebih Tuhan tetap menyertai kita. Ini adalah masa ujian yang kita harus lewati. Mungkin awal Januari kita berharap tahun 2020 ada sesuatu yang baru, yang hebat dan luar biasa. Tapi dalam tahun 2020 kita melewati penampian, ya, melewati saringan, di mana iman kita diuji supaya digenapi firman Tuhan. Adakah iman di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, Ayub pernah diuji oleh Tuhan. Awal mula tidak ada masalah. Ayub adalah seorang kaya raya. Dia memiliki roh takut akan Tuhan. Dia selalu beribadah dengan taat dan setia. Namun kenyataannya Ayub mengalami ujian. Siapa yang sangka kalau kita baca dalam Ayub 1, tiba-tiba, artinya tanpa diduga, tanpa dirasa, anak-anaknya meninggal. Harta bendanya ludes habis semuanya dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun pada saat itu
Kalau kita baca di dalam firman Tuhan Ayub 1 ayat 21 dan 22, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah respon Ayub terhadap ujian yang tiba-tiba dialaminya. Secara manusia sepertinya tidak kuat. Ayub memang tidak bisa merubah datangnya ujian dan cobaan itu, tapi Ayub dapat merubah respon. Sekali lagi, Ayub dapat merubah respon ucapan dan perkataannya. Itu betul, ini penting. Dan ini sangat penting sekali supaya kita jangan sampai berbuat dosa. Semua orang akan menghadapi banyak ujian. Anak sekolah, anak kuliah, untuk dapat naik level, naik kelas, untuk dapat dipromosikan, dia harus mengalami ujian demi ujian. Dan di dalam Yakobus 1 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mengalami pencobaan dan ujian. Dan itulah harusnya kita bersyukur dan berbahagia tahun 2020. Karena ini adalah masa penampian kita, masa saringan kita untuk naik level. Kita tidak bisa merubah ujian yang kita hadapi tahun 2020 ini. Secara khusus, secara global, yaitu musibah pandemik COVID-19. Tidak ada yang bisa menolaknya, tapi kita bisa merubah respon kita. Kita belajar seperti Ayub. Katanya berarti ucapannya. Kadang-kadang ayat ini hanya diambil untuk hiburan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Permasalahannya ayat ini tidak boleh dipenggal-penggal. Seharusnya kita melakukan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Apa perkataan kita pada saat kita dalam ujian? Apa perkataan kita? Apa respon kita dalam ucapan kita pada saat kita diuji? Pastilah ujian datangkan berkat. Bahkan istrinya Ayub pada saat melihat suaminya, ya, kekayaannya sudah ludes, des, anak-anak kandungnya meninggal, dan juga Ayub mengalami sakit penyakit secara pribadinya, yaitu sakit kulit dan menghasilkan aroma yang tidak baik, tidak sedap. Sehingga istrinya berkata dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sangat penting sekali kita harus kendalikan lidah kita, perkataan kita, supaya kita tetap mengucap syukur, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, sekalipun mata jasmanimu melihat yang tidak mengenakan, sekalipun engkau menghadapi perasaan rasa lapar, kurang dapat makanan, seperti Yesus mengalami ujian selama 40 hari. Yesus tidak makan
selama 40 hari. Dan ada rasa laparnya yang sangat kuat. Sehingga di dalam, kita baca di dalam firman Tuhan, Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 15 kita baca, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya kita sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Penting sekali kita harus menjaga. Jangan sampai pada saat kita dicobai, jangan sampai pada saat kita mengalami ujian, kita menghasilkan dosa. Yaitu yang terutama, kita mengucapkan kata-kata, perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, yaitu di Matius 4 ayat 1 sampai 11, ada 4 hal yang kita pelajari. Rahasia bagaimana Tuhan Yesus mengalami kemenangan di dalam pencobaan. Yaitu yang pertama, rasa lapar. Hari-hari ini banyak orang merasakan rasa lapar. Mungkin sebelumnya kita bisa makan secara berdekat-dekatan, tapi karena aturan untuk mencegah pandemi COVID-19, kita tidak boleh satu meja 5 orang, paling tidak 2 orang. Dan itu pun harus jaga jarak. Bahkan pernah saya khotbahkan pada saat bangsa Israel mengalami lockdown, yaitu diserang oleh bangsa Filistin, sehingga bangsa Israel tidak dapat makanan, tidak dapat disuplai dengan makanan, dan rasa laparnya itu sangat-sangat kuat. Bapak Ibu Saudara, Yesus pun mengalami rasa lapar. Selama 40 hari Yesus tidak makan. Pada saat Yesus setelah dibaptis, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara tahu padang gurun seperti apa? Dia panas dan sangat panas, dia dingin sangat dingin. Disitulah Yesus mengalami pencobaan. Setelah 40 hari, setelah 40 hari puasa, Yesus dicobai. Pada saat itu di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, sekalipun engkau mengalami rasa lapar, mungkin si iblis, si setan berkata, ubahlah batu itu supaya batu itu menjadi roti, supaya mengikuti apa yang menjadi rasa laparnya. Dan Yesus sebagai manusia sepenuhnya juga dia merasakan rasa laparnya. Tapi Yesus berkata dan mengucapkan sesuai dengan firman Tuhan, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, sekalipun kita mengalami rasa lapar, tetaplah engkau memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Mungkin iblis menggoda, sudah, engkau kan lapar, gak ada uang di dompetmu,
Mungkin iblis membujuk kita mencari jalan pintas. Misalnya saya pelayanan dalam pelayanan penjara. Terkadang orang-orang yang ada di dalam penjara itu menjadi suatu alasan karena alasan kebutuhan kantong tengah, artinya rasa laparnya. Sehingga sampai-sampai dia harus mencari jalan pintas. Dia menjadi kurir, yaitu kurir narkoba untuk dapatkan uang. Dengan pemikiran, wah, kalau seandainya aku pun ditangkap, itu urusan belakang. Padahal akibatnya panjang. Bukan menyelesaikan masalah, malahan tambah masalah. Mungkin sekali engkau bisa bebas dan tidak tertangkap. Tapi ingat, 2 atau 3 kali pasti engkau akan ditangkap. Dan akibatnya runyam. Ada seorang ibu, anaknya 5. Waktu itu saya layani di Polres Jakarta Utara. Menurut pengakuan ibu itu, dia bilang, "Oh Pak, saya hanya nonton doang, hanya menyaksikan pada saat itu ada togel, ya, perjudian. Saya tidak pasang Pak, saya hanya nonton saja." Tapi pada saat nonton saja, ada penggerebekan, ibu itu ikut terangkut juga. Saya berpikir bukan hanya nonton saja, tapi kepingin tahu bagaimana mencari jalan pintas supaya dapat uang. Ya memang kita perlu uang, tapi bukan uang segalanya. Kalau memang kita butuh uang, kerjalah. Jangan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bukankah ada firman tertulis di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, "Bertindaklah hati-hati sesuai dengan ketentuan yang ada." Kita harus bertindak hati-hati. Saya seorang pengusaha juga. Kadang-kadang ditawarkan juga ada pengiriman barang yang partai-partai besar, bahkan hampir miliaran. Namun karena saya melihat tetap di dalam kewaspadaan, jangan sampai saya jadi kambing hitam. Repot kalau sudah kulitnya hitam menjadi kambing hitam, kan tambah repot. Sebab itu waspadalah di dalam kita mencari uang itu. Percayalah, pada saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, sekalipun mungkin orang lain melihat mandang sebelah mata, wah pekerjaannya seperti itu. Ingat, jangan pernah rendah diri, jangan pernah minder. Apapun pekerjaanmu, yang penting pekerjaanmu itu berkenan di mata Tuhan. Jangan pernah merasa malu. Amin. Jalankan sesuai dengan ketentuan apa yang ada dalam firman Tuhan. Percayalah, tidak selamanya masa kelaparan ini berlarut-larut. Ada seorang janda Sarfat, pada saat itu mengalami kelaparan. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Pada saat itu Elia minta supaya diolah tepung dan roti itu, diolah, kemudian setelah olahan itu diberikan kepada Elia. Kemudian janda Sarfat itu dikatakan, "Bapak, apabila kami kelola roti dan minyak sedikit ini, itu hanya jatahnya buat saya dan anak saya. Setelah itu besoknya kami mati, tidak ada lagi persediaan." Tapi karena Elia memerintahkan, ada ketaatan,
ada ketaatan. Pada saatnya janda Sarfat itu taat yang diberkatakan oleh Nabi Elia, janda Sarfat itu bisa bertahan melewati masa kelaparan. Ingat, berkat tanpa ketaatan adalah suatu kebodohan. Jangan terlalu berharap engkau diberkati, tapi engkau tidak taat dengan firman Tuhan. Hati-hati. Sebab itu penting sekali supaya kita mengerti dan memahami firman Tuhan. Manusia bukan hidup karena roti saja. Kita perlu roti untuk makan. Tapi bukan segalanya itu roti buat kita. Tapi yang paling penting, kita hidup harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Katakan amin. Jadi sekalipun kondisi lapar, jangan menjadi suatu penghalang engkau belajar, engkau diisi oleh firman Tuhan. Itu yang pertama, dasar bagaimana engkau akan melewati masa kemenangan. Engkau akan mengalami kemenangan di dalam ujian ini. Penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Percayalah, apa saja yang kau lakukan berhasil dan beruntung. Dekat melekat dengan Tuhan, tuntunan Tuhan akan Tuhan berikan. Percayalah, engkau akan melewati masa pandemik ini dengan penuh kemenangan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam poin kedua, yaitu rahasia bagaimana Tuhan Yesus mengalami kemenangan di dalam ujian. Poin kedua mengajarkan kita supaya kita berpegang teguh setiap janji-janji Tuhan. Dan setiap janji-janji Tuhan harus dipahami dan dimengerti. Jangan sampai salah pengertian, salah arti. Yaitu pada saat kita lihat ya di dalam ayat Matius 4 ayat 6 sampai 7. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kemudian Yesus berkata kepada si setan itu, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan di sini, iblis menggoda kita pakai ayat firman Tuhan. Sebenarnya maknanya benar, tapi ada secara pengertian implisit supaya kita mencobai Tuhan. Apakah benar atau tidak Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, iman tidak dipengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat, tapi tetap kita percaya, itu namanya iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus dibawa ke atas, ya, di dalam junjungan tempat yang tinggi di kota suci, yaitu di bumbungan bait Allah, supaya Yesus menjatuhkan dirinya, supaya digenapi janji Tuhan. Apabila engkau jatuh dari tempat junjungan tinggi, maka Ia, yaitu Allah, akan memerintahkan malaikatnya menatang engkau dengan tangannya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, yaitu, mari kita baca, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saat kita ada dalam ujian dan cobaan ini, kita harus jaga jangan sampai kita berdosa. Penting sekali. Pemazmur mengajarkan supaya kita jangan berdosa. Simpanlah janji Tuhan di dalam hatimu. Katakan, aku menyimpan
Janji-janji Tuhan di dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Itu adalah iman. Kadang-kadang iblis pada saat masa-masa cobaan ujian ini membujuk-bujuk atau membisik-bisik. Katanya Mazmur 91, perlindungan Tuhan sempurna. Kenapa suami atau istri ataupun anak-anak bisa dipanggil Tuhan, ataupun sahabat atau teman, karena COVID-19 sehingga lebih cepat dipanggil Tuhan? Kadang-kadang bisikan si iblis itu selalu mengintimidasi. Nah, pada saat si iblis itu mengintimidasi hati kita, tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku simpan janji Tuhan. Orang yang mati dalam Kristus, dia tetap hidup. Perkatakan janji Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupku. Sekalipun mungkin firman Tuhan berkata perlindungan Tuhan sempurna, tetaplah kita harus waspada dengan penuh hikmat. Selama pandemi COVID-19 ini, kita tetap waspada. Kalau seandainya kita pergi keluar, harus tetap pakai masker ataupun face shield. Dan kita harus menjaga, jangan sampai kita terkena dengan bakteri COVID-19. Jangan lupa cuci tangan, tetap jaga jarak. Bukan berarti dengan kita punya sikap seperti itu, kita tidak mengimani janji Tuhan. Bukan itu. Amin. Kadang-kadang kita perlu punya hikmat. Jangan mempermainkan janji Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Pasti. Kuncinya adalah selalu simpan dalam hati janji-janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Percayalah. Percayalah. Tetaplah fokus dengan salib Yesus. Tetaplah fokus pada Tuhan Yesus. Dia berjanji sekali-sekali, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Tidak. Aku adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai engkau. Memang apa yang kita hasilkan tidak seberapa banyak yang kita harapkan. Kadang-kadang roti benar-benar sangat sedikit. Kadang-kadang bukan hitungan bulan, hitungan hari, apakah ada uang besok. Tapi percayalah, kalau Tuhan memelihara janda Sarfat hanya segenggam tepung dan minyak sedikit, Tuhan juga sanggup mengadakan mujizat. Apabila kau tetap bertahan di dalam imanmu, tetap percaya. Inilah tahun 2020. Inilah masa kebahagiaan buat kita. Kita menghadapi ujian dan cobaan. Karena di dalam momennya kita akan naik level. Ini kesempatan membuktikan ada iman di dalam hidupku. Kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, rahasia ketiga yang kita dapat pelajari di dalam perikop Matius 4 ini, Yesus dicobai, yaitu beribadahlah dan menyembahlah hanya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Matius 4 ayat 10, mari kita baca. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pada saat itu, Yesus dibawa ke tempat gunung yang tinggi, dan diperlihatkanlah kekayaan dan kemuliaan duniawi. Kata si iblis, kau bilang kau menyembah kepadaku, aku akan berikan semuanya itu. Tapi Yesus berkata, enyahlah daripadaku, hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus menyembah.
Jangan sampai gara-gara pandemi COVID-19 iman kita goyah. Sekalipun mungkin kita ditawarkan janji-janji naik jabatan, sekalipun kita ditawarkan engkau akan naik gajinya, golongan jabatanmu akan naik, dengan syarat kau tinggalkan Yesus. Kita harus punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai tergoda. Amin. Manusia hidup bukan karena roti. Sekalipun mungkin kita perlu roti, perlu uang untuk dapat menghidupkan keluarga kita, tapi itu jangan sampai menjadi alasan iman kita menjadi mualaf. Hati-hati. Ini adalah bukti bahwa kita harus buktikan bahwa kita punya iman pada Yesus. Amin. Haleluya. Itu poin ketiga. Kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu seluruh rakyat harus menyembah patung Baal yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Dan apabila ada orang yang tidak menyembah patung itu, akan dimasukkan di dalam hukuman, ya, dibakar hidup-hidup, tempat dapur perapian. Dan itu sudah disiapkan oleh Raja Nebukadnezar. Namun ada tokoh anak muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu dia tidak menyembah kepada patung Baal yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang kau dirikan oleh Raja Nebukadnezar. Semakin geramlah Raja Nebukadnezar itu, sehingga dapur perapian itu berlipat kali apinya, sehingga sampai-sampai orang yang mendorong tiga orang tokoh ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, yang mendorongnya terbakar juga. Namun pada saat di dalam dapur perapian itu, tiga orang itu dilihatnya bukan tiga orang, tapi 4 orang. Yang satu adalah malaikat Tuhan. Sehingga terheran-heranlah Raja Nebukadnezar, sehingga tariklah mereka ke atas. Pada saat naik ke atas, sampai-sampai bau asapnya, pakaian yang dipakai tidak ada bau api. Sehingga Raja Nebukadnezar, sungguh engkau Allahmu, Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sama disembah oleh kita semua. Percayalah, Tuhan pasti akan pelihara kita. Tetaplah menyembah kepada Tuhan. Saat kita beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Amin. Amin. Sekalipun kita beribadah secara online, beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan taat. Yang terakhir, ada hal rahasia yang kita pelajari dalam Yesus diuji di dalam padang gurun dalam Matius 4. Yang terakhir adalah kita baca dalam Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yang keempat adalah hati-hati, waspadalah, jagalah hati. Iblis mundur dan menanti waktu kesempatan yang baik. Pada saat kita sudah melewati masa pandemik nanti, ataupun kita lulus dan mengalami kemenangan, kita harus tetap waspada, jaga hati. Jangan sampai kita beri kesempatan kepada si iblis. Sekalipun iblis itu dienyahkan dari masa pencobaan itu, tapi dia menanti saat yang tepat. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar dalam kehidupan. Efesus 4 ayat 27 di situ dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jaga hati kita, waspada. Jadi ada 4 hal rahasia yang kita pelajari dalam menjalankan masa cobaan dan ujian ini. Yaitu yang pertama, kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dan kedua, tetap pegang janji Tuhan. Simpan janji Tuhan dalam hatimu supaya kamu jangan berbuat dosa terhadap engkau. Dan yang ketiga, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, tetaplah waspada, jaga hati. Jangan beri kesempatan buat si iblis. Percayalah, pada saat kita mengalami ujian, kita akan mendapatkan berkat. Seperti di dalam ayat terakhir, di dalam ayat 11. Di situ dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada kemenangan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Ayub 42 ayat 5. Pada saat Ayub mengalami masa ujian, cobaan yang begitu sangat berat, dia baru tahu di dalam ayat 5 dengan statementnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Kemudian ayat 10-nya di situ tertulis, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati pada saat kita mengalami, setelah melewati ujian, dan ujian itu mendatangkan berkat. Biar kita tetap kuat, tetap on fire di dalam Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan apabila kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Tinggallah melekat dengan Tuhan. Minta Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sebab hidup kita ini adalah untuk mengenapi firman Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Siap atau tidak siap, kita semua pasti mengalami ujian dan pencobaan. Dan berbahagialah kalau saya, Bapak Ibu Saudara, mengalami ujian dan pencobaan. Karena itulah waktu untuk engkau naik level, dipromosikan Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan. Dan kita harus menggenapi janji Tuhan ini. Kalau Yesus mengalami pencobaan, dan Yesus tidak melakukan dosa, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Jangan sampai kita berbuat dosa. Dalam hatiku aku simpan janji-Mu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Kami percaya Tuhan, haleluya, karena hidup kami menggenapi janji Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau setia dalam rencana
ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan jalan-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Rabba Shandala Labo ya Rabba. Bapa di surga, Kau berikan kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada yang rasakan lapar, haus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan makanan dan minuman buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau memberikan kekuatan pada anak-anak-Mu yang lemah, yang putus pengharapan. Tuhan berikan kelegaan, Kau berikan pengharapan. Dan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, masa pandemi COVID-19 tidak akan berlarut-larut, dan akan kami perkatakan diam dalam nama Tuhan Yesus. Badai ini pasti akan menjadi tenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, buat apa yang kami kerjakan itu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun hasil yang kami hasilkan saat ini tidak apa yang dapat kami harapkan, tapi kami percaya kami akan bertahan sampai pada kesudahannya. Kami tetap akan memuliakan Tuhan. Ucapan perkataan kami tidak menghasilkan perbuatan dosa, menghasilkan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap perkataan bersungut-sungut yang mengandung dosa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang diucapkan dalam lidah bibir kami mengucap syukur bahwa ini adalah kesempatan membuktikan bahwa kami beriman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita mau bersatu hati, kita mau berdoa syafaat. Shanda karala pata karala paya, shanda karala parala parala paya, shikanda karala paya, shande. Shanda karala paya, shando. Terima kasih ya Bapa, kami semua mengucap syukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bapa, saat ini kami bersehati Tuhan, kami mau berdoa, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan Indonesia Tuhan.
Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau memulihkan perekonomian Indonesia Bapa. Terima kasih buat Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat-Mu buat Pak Jokowi Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Berikan senantiasa hikmat dari Tuhan, dan setiap rencana-rencana dan keputusan-keputusan apapun Tuhan yang beliau ambil Tuhan, biarlah semua berasal daripada Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu sempurna atasnya ya Bapak. Juga berkati wakilnya Tuhan Pak Mahfud Amin Tuhan. Gua juga akan berkati, gua akan pakai Tuhan untuk membantu Bapak Jokowi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga ya Tuhan MPR, DPR, DPD Tuhan. Berkati TNI, Polri Tuhan, ABRI Tuhan. Pejabat-pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, berkati mereka semua. Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka mulai bekerja Tuhan, melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Untuk kemajuan bangsa kami Indonesia Tuhan. Koralabaya syanda karalaparalabaya shikata karalabaya. Kau berikan hikmat Tuhan bagi mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, buat para tim medis Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang masih penangani Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga melindungi mereka semua Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur padamu. Kau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau melindungi, menyertai mereka semua ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bersehati Tuhan. Kami serahkan Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kau akan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Kau akan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau akan nyatakan isi hati-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati kesehatannya, keluarga besarnya Tuhan, anak cucu menantunya Tuhan, berkati ya Bapak. Kau berikan kepekaannya lebih lagi akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga keempat wakilnya Tuhan dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan akan pakai Tuhan lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan Pak Sony Waplo ke dalam tangan-Mu sebagai KCK 9 Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Sebagai KCK Tuhan, Engkau berikan kepekaannya lebih lagi Tuhan akan suara-Mu. Terima kasih Bapak, juga berkati kesehatan Pak Sony Tuhan, akan pakai Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Juga keluarga besarnya Tuhan, berkati, lindungi dan sertai Tuhan. Juga untuk Pak Isang Tuhan, beserta istri dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan akan berkati pelayanannya Tuhan dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Gerard Tuhan, sebagai gembala di GBI Legend Suprapto Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mempercayakan Tuhan seluruh jemaat GBI Legend Suprapto ke dalam tangan hamba-Mu Tuhan. Kau juga berikan hikmat marifat-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Berikan kepekaannya lebih lagi akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Gerard Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Dalam pelayanan misi juga Tuhan, berkati Tuhan. Akan pakai Pak Gerard lebih lagi Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu yang lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Sehingga Tuhan, di mana hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Ibu Ningrum Tuhan dan ketiga anaknya, seluruh keluarga besarnya Tuhan, berkati. Terima kasih ya Bapak. Syanda karalapa tagaralapa ya shikaralapa ralapa 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 ya syanda karalapa Bapak. Kau juga berkati seluruh pengerja GBI Legend Suprapto Tuhan. Ikat semua kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terlebih hari-hari ini, biarlah kami boleh bersehati Tuhan. Kami
Kami saling mendoakan, kami saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Untuk kami tetap on fire, kami tetap roh, kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kerinduan mereka Tuhan, saat ini Kau melawat mereka Tuhan, baik di rumah-rumah dimanapun mereka berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami beban berat Tuhan akan angkat Tuhan, dan berikan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang saat ini bertugas Tuhan. Dari WL Singers Tuhan, pemain musik, semuanya Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala hormat pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemenangan kami, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga sangat senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi melalui Putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.